Keluarga korban dari dua keponakan yang menjadi korban pencabulan oleh beberapa orang, kini kasusnya dianggap belum ada penyelesaian kepada pemerintah desa atau PPA Pemda Purworejo. Kini korban bersama keluarga memenuhi panggilan pihak Polres Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan menaikkan proses dari pengaduan menjadi pelaporan kasus yang menimpa korban. Berdasarkan pengakuan korban, kita temukan adanya pemaksaan. Kita hanya ingin melanjutkan proses perkara untuk nanti masuk ke pemerkosaan ataupun persetubuhan ataupun pencabulan, biar nanti kepolisian yang menentukan apakah itu termasuk dugaan trafficking juga. Mas, berarti dari awal itu memang pengaduan ya, belum ada pelaporan ya? Pemanggilan pihak korban ke Polres Purworejo saat ini menyampaikan terkait dengan proses penanganan dugaan tindak pidana yang menimpa korban kakak beradik yang diadukan ke Polres Purworejo. Dua pelaporan atau aduan tersebut ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan kemudian rekomendasinya untuk proses penanganannya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kini kepolisian telah melakukan gelar perkara dan hasilnya ada 2 aduan ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris menerima pengaduan dari 2 anak yang jadi korban pemerkosaan massal di Purworejo, Jawa Tengah. Kedua korban, DSA 15 tahun dan KSH 17 tahun yang merupakan saudara kandung, mengaku berkali-kali diperkosa oleh 13 orang di kampung mereka pada tahun 2023 lalu. Berikut pernyataan Hotman Paris saat menerima kedua korban di Jakarta beberapa waktu lalu. Salam Hotman 911, halo Bapak Prabowo, Presiden terpilih, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Purworejo, dan kami Propam Polda Jawa Tengah. Inilah 2 korban pemerkosaan yang diperkosa selama setahun oleh puluhan orang. Diperkosa oleh pelaku oleh puluhan orang, bahkan ada satu pelaku yang memerkosa 2 orang ini dalam hari yang sama, dikasih alkohol, diseret dan sebagainya. Sudah pernah membuat LP di mana ini? Mana LP-nya? Tahun berapa ini? LP 12 Juni 2024. Udah pernah membuat laporan polisi 2024, tapi belum ada kemajuan. Sekarang datang ke Jakarta, ke Hotman 911, diantar oleh keluarganya dan seluruh penduduk desa. Mohon agar kasus ini dibuka kembali, diseret, dikasih minum alkohol, bahkan ada pelaku ini yang memerkosa cewek 2 orang ini, dua-duanya masih di bawah umur. Akhirnya kemudian setelah setahun diperkosa, disuruh nikah dengan seseorang, melahirkan, bahkan sudah ada bayinya sekarang. Salah satu pelaku. Siapa tuh? Salah satu pelaku yang menikahi dia. Salah satu pelaku disuruh menikahi dia, apakah itu untuk menutupi kasusnya? Kita tidak tahu. Tapi banyak di sini sepertinya oknum aparat desa dan oknum pengurus dusun yang berusaha menutup-nutupin. Ini sudah benar-benar sudah skandal nasional. Mohon segera Bapak Kapolri, Kapolda Jateng dan kami Propam segera memanggil Kapolres Purworejo. Ada apa ini? Ini laporan polisinya dari mulai Juni 2024. Ini 2 pelaku korbannya ini. Kebetulan bapaknya udah meninggal, dan kebetulan mohon maaf ibunya juga ada kebutuhan khusus, ada keterbelakangan. Jadi kalau bukan bapak-bapak yang segera bertindak, apa jadinya hukum di negeri ini? Ini adalah korban pemerkosaan yang puluhan kali tahun ini datang ke Hotman 911. Ya, mohon segera diperiksa semua orang yang terlibat, termasuk aparat yang tidak memberikan perhatian khusus memeriksa kasus ini. Salam Hotman 911, ini dia di Sulu, termasuk dari mana yang datang ini? Ini dari Purworejo nih semua datang nih, ya. Dan juga ada kuasa hukum di sini, ya. Datang ke Jakarta jauh-jauh, Klien saya Bapak Prabowo yang sudah 25 tahun, kliennya Hotman Paris, tolong begitu menjabat kasus ini kasih atensi. Juga rekan saya Pak Dasko, Wakil Ketua DPR,
Mohon agar kasus ini diatensi dan Kabid dan juga Ketua Komisi 3 Hukum DPR, Hotman Paris. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan yang menimpa 2 kakak beradik di Purworejo, Jawa Tengah, saat ini kita sudah tersambung dengan kuasa hukum dari tim Hotman 911 yang ikut mengawal perkembangan kasus tersebut, ada Putri Maya Rumanti. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Oke, Mbak Putri, ini sudah dialihkan ke Polda Jawa Tengah begitu kasus ini. Bagaimana kemudian tim dari 911 untuk mengawal kasus ini agar terbuka terang? Iya, Mbak. Kami dari tim 911 berkoordinasi dengan rekan-rekan pengacara yang ada di Purworejo yang memang sejak awal mendampingi juga dan berkoordinasi terus-menerus sampai mana tahapannya hingga akhirnya perkaranya ditarik ke Polda Jawa Tengah, itu juga atas permintaan dari Bapak Hotman begitu. Baik, Mbak Putri, disampaikan ya dari video yang kita saksikan, Bang Hotman mengatakan ada yang ditutup-tutupi dari pihak desa begitu ataupun otoritas setempat begitu atas kasus ini, makanya tidak terungkap, tersangkanya juga tidak muncul begitu. Boleh dijelaskan maksud yang ditutup-tutupi ini, apakah memang ada pihak lain yang terlibat untuk mengubur kasus ini, bagaimana, Mbak? Jadi saat awal saya menerima pengaduan ini, Mbak, memang ada cerita yang diduga bahwa ada aparat desa setempat yang mencoba untuk menutupi perkara ini agar tidak berlanjut ke ranah kepolisian. Jadi dugaannya saat ini adalah memang saat itu keluarga dari kedua korban ini meminta bantuan kepala dusunnya di sana untuk bagaimana permasalahan anak-anak ini, karena diperkirakan satu korban itu saat itu sudah hamil ya, Mbak, sudah hamil. Nah, dugaannya saat itu oleh kepala dusunnya dan RT dilakukan mediasi dan agar perkara ini tidak dilanjutkan, oleh karenanya ada salah satu pelaku yang diduga menyetubuhi korban itu untuk bertanggung jawab gitu, siap untuk bertanggung jawab. Namun saat itu tidak dilanjutkan perkara meskipun sudah ada pengaduan ke Polres Purworejo saat itu, tapi dikarenakan ada mediasi dan perdamaian yang ditawarkan oleh keluarga pelaku dan juga dijembatani oleh kepala dusun dan RT, akhirnya laporan itu dicabut oleh bibinya dengan terpaksa begitu, Mbak, karena saat itu melihat si korban ini sudah hamil. Namun setelah dilakukan yang pernikahan siri, korban ini tidak diurus layaknya sebagai pasangan suami istri, namun korban juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri begitu. Oke, tapi waktu mediasi berarti ada pemaksaan di mediasi tersebut, dan juga apa yang dijanjikan dalam mediasi tersebut selain nikah siri? Saat itu yang saya dapat cerita dari keluarga korban dan rekan-rekan di sana, ada sejumlah uang, Mbak, yang dititipkan dari para pelaku kepada salah satu aparat desa, tetapi itu tidak sampai. Namun sebenarnya keluarga korban ini, terutama bibinya, tidak menginginkan hal tersebut begitu, tapi lebih kepada proses hukum yang tetap berjalan. Namun sepertinya saat mereka melakukan upaya pengaduan di Polres juga selalu disampaikan untuk mediasi saja dan tidak usah diteruskan begitu, karena memang keluarga ini memang keluarga yang benar-benar kondisinya tidak mampu dan mereka tidak mengerti proses hukum hingga mereka menuruti saja, Mbak, cerita tersebut, dan akhirnya karena mereka takut diusir dari kampung, ya sudah mengikuti apa petunjuk arah dari kepala desa, dari aparat desa begitu. Baik, Mbak Putri, informasinya ini ada 13 orang yang memerkosa 2 kakak beradik ini, benar? Dan kalau misalnya ternyata dugaan adanya pihak desa menutup-nutupi, apakah memang ada kecurigaan dari pihaknya Mbak Putri bahwa memang ada hubungan juga nih antara pelaku dengan kepala desa mungkin? Saat ini sih memang kalau si kakak itu diperkosa oleh 3 orang, dan mereka juga diperjualbelikan oleh salah satu pelaku kepada teman-temannya, dan itu mereka juga tidak menerima uang saat itu. Kemudian kalau si adiknya itu juga sama,
dijual juga kepada kepada teman-temannya si pelaku, namun mereka tidak menerima uang juga. Nah, kalau dugaannya apakah masih ada hubungan kerabat, kami belum bisa menyampaikan hal tersebut, Mbak, karena memang keluarga dari korban ini juga sangat kurang ya, Mbak, untuk komunikasi, dan mereka mungkin untuk menginvestigasi juga belum ada kemampuan. Oleh karenanya rekan-rekan advokat di sana yang sedang saya mintai bantu untuk apakah memang ada kaitan terhadap aparat desa bagi para si pelaku tersebut. Oke, tapi Mbak Putri, ini tadi informasinya bahwa ada 13 orang dan dilakukan berkali-kali. Sebenarnya seperti apa pemerkosaan yang dilakukan oleh 13 orang ini? Oke. Jadi maksudnya pemerkosaannya 13 orang ini memang tidak langsung seketika di hari itu ya, Mbak. Tapi dari satu orang, kemudian si pelaku lainnya ini mungkin ada bercerita kepada temannya, seperti yang saya katakan tadi, ada dijual juga kepada salah satu temannya. Nah, dari mulut ke mulut lah akhirnya mungkin informasi itu tersampaikan kepada para pelaku. Mungkin karena dilihat dari segi fisik, kemudian kemampuan, dan dua korban ini memang sama sekali tidak pandai bicara gitu loh, Mbak, tidak cakap lah gitu, dan mereka benar-benar tidak mengerti perihal persetubuhan itu seperti apa, dijual itu seperti apa, mereka benar-benar tidak tahu. Jadi dugaan kami saat ini masih dari mulut ke mulut, dan antara pelaku itu memang masih ada yang kenal gitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Mbak Putri Maya Rumanti sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, sehat selalu Mbak. Baik, makasih, selamat siang.